Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Ayu Sylvia, dan rekan saya yang pertama ada Dwi Nugrah Yoga Sukmaya, yang kedua ada Rismatul Naina Kurlia, ketiga ada Nisa Kurnia Cahyani, dan yang terakhir ada Torik Hasan Abdurrahman. Di sini kita akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai BMT Tumang Cabang Jatinom Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita memiliki 5 poin. Yang pertama, ada pengertian BMT. Yang kedua, sejarah dan profil lembaga BMT. Yang ketiga, ada produk-produk BMT Tumang Cabang Jatinom Klaten. Yang keempat, ada alasan mengapa memilih BMT. Dan yang terakhir, ada tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan BMT. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian BMT yang akan disampaikan kepada Saudara Yoga. Pengertian BMT, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Dalam artian lugawi, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua definisi tersebut memiliki arti yang berbeda dan konsekuensinya yang berbeda. Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat yang mengelola dana yang berasal dari tabungan masyarakat atau umat yang disalurkan untuk tujuan bisnis. Sedangkan Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Fungsi BMT ada dua, yaitu mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan dan investasi dan menyalurkannya untuk kegiatan produktif, khususnya untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro yang seharusnya sangat banyak. Mengelola dana zakat, yang kedua adalah mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal dan sesuai syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka yang berhak menerimanya. Lalu ada aktivitas yang dilakukan BMT untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang telah disebutkan di atas. Baitul Mal wa Tamwil bertugas untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraannya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota menjadi lebih profesional dan islami. Yang ketiga bertindak sebagai perantara keuangan untuk fungsi mal dan tamwil untuk usaha produktif. Selanjutnya ada sejarah dan profil lembaga yang akan disampaikan oleh Saudara Torik. Oke, di sini saya akan membacakan sejarah dulu untuk BMT Tumang. Yang pertama itu adalah BMT Tumang lahir sebagai solusi atas ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Tumang, khususnya dalam akses terhadap layanan keuangan yang adil pada masa itu. Pada masa itu, masyarakat desa terjebak dalam ketergantungan pada rentenir atau bank pelecit. Ide pendirian BMT ini muncul pada Februari tahun 97 melalui diskusi beberapa warga Desa Tumang yang bekerja di Jakarta. Salah satu anggotanya yaitu adalah Adib Zuhairi dan rekan-rekannya. Selanjutnya pada Juni tahun 98, Saudara Adib Zuhairi memutuskan kembali ke Desa Tumang untuk fokus mengembangkan BMT tersebut. Dukungan yang datang dari tokoh masyarakat dan program pelatihan Disnaker Boyolali yang melatih 5 calon pengelola BMT. Setelah dana awal terkumpul melalui iuran masyarakat, pada tanggal 1 Oktober tahun 98, BMT Tumang resmi beroperasi dengan nama yaitu Koperasi Serba Usaha atau KSU BMT Tumang setelah diresmikan sehari sebelumnya oleh Kakandep Koperasi Kabupaten Boyolali. Kantor awal BMT ini berlokasi di kantor Kelurahan Cepogo. Dan BMT Tumang kini menjadi simbol keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan dan kemandirian, memperlihatkan bagaimana kolaborasi masyarakat dapat menciptakan solusi nyata untuk permasalahan ekonomi. Selanjutnya profil BMT Tumang. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS BMT Tumang adalah lembaga keuangan syariah yang mulai beroperasi secara aktif pada 1 Oktober tahun 98. BMT Tumang ini beralamat di Jalan Raya Boyolali, Semarang, kilometer 1, Penggung Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan dasar hukum pendirian seperti tertera pada PPT di atas.
Selanjutnya adalah perubahan anggaran dasar atau PAD telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2011 dan pada tanggal 15 Agustus tahun 2016. Lembaga ini memiliki jaringan berupa 1 kantor pusat dan 24 kantor cabang yang melayani kegiatan usaha bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai anggaran dasar. Fokus pembiayaan utamanya adalah untuk segmen bisnis atau UMKM dan kegiatan jual beli lainnya. Memiliki visi misi juga, yaitu yang pertama adalah visi, yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, terdepan, dan sejahtera. Juga memiliki misi, yaitu 1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, dan amanah, dan sejahtera. 2. Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional, dan berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT. Selanjutnya ada produk-produk BMT Tumbang Cabang Jatinom Klaten yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di BMT Tumbang Jatinom Klaten mempunyai 2 produk, yaitu pembiayaan dan tabungan. Di pembiayaan ada 4 dan di tabungan ada 2. Yang di pembiayaan ada, yang pertama ada BMTT Gria Sakinah, yaitu produk pembiayaan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah atau ruko, ataupun pembelian tanah atau kapling siap bangun atau KSB. Yang kedua ada BMTT Mitra Usaha Sakinah, produk yang pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, usaha, dan investasi. Yang ketiga ada BMTT Multiguna Sakinah, produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang seperti perlengkapan atau furnitur rumah dan lain-lain. Yang keempat ada BMTT Auto Sakinah, yaitu produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor atau mobil atau motor yang baru maupun bekas. Yang kedua ada tabungan. Tabungan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simpanan wadiah sakinah. Simpanan wadiah berdasarkan prinsip wadiah yadumanah, di mana dalam prinsip ini mengacu pada tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan harta titipan dan wadil. Yang kedua ada simpanan pendidikan atau CDD. Simpanan pendidikan merupakan jenis tabungan yang ditujukan untuk menyiapkan biaya pendidikan anak, mulai dari biaya pendaftaran, uang semester, hingga kebutuhan lainnya seperti buku dan seragam. Yang ketiga ada simpanan sukarela atau sikala. Simpanan sukarela adalah simpanan yang tidak wajib dan dapat disetor oleh anggota koperasi sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya ada alasan memilih menggunakan BMT yang akan disampaikan oleh Saudari Risma. Yang selanjutnya ada alasan menggunakan BMT, yaitu berbagai alasan menyebabkan nasabah lebih memilih BMT dibandingkan lembaga keuangan lain. Alasan utamanya adalah prinsip syariah yang dipegang oleh BMT serta keunggulan yang ditawarkan. Menurut narasumber pertama, memilih BMT memberikan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nasabah merasa tenang karena transaksi di BMT bebas dari riba, dan juga menyebutkan bahwa tidak ada biaya administrasi bulanan di BMT, yang membuat saldo tabungan tidak berkurang dan justru meningkatkan dengan bagi hasil. Narasumber kedua menambahkan bahwa BMT menganut prinsip koperasi dan bagi hasil. Ia merasa ini memastikan kemungkinan riba sangat kecil, sehingga lebih menenangkan dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Ia menyatakan mengapa ia memilih BMT karena kepercayaan pada prinsip syariah dan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan BMT yang akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Berikutnya mengenai tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BMT. Yang pertama disampaikan oleh nasabah A, yaitu Nora Amarita. Nasabah merasa sangat puas terhadap layanan BMT dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, pelayanan staf BMT yang ramah dan juga jelas. Yang kedua, proses pelayanan yang cepat dan juga efisien. Yang ketiga, selama memakai BMT, belum pernah merasakan kendala. Kemudian yang kedua disampaikan oleh nasabah yang bernama Kak Salha. Nasabah merasa cukup puas terhadap layanan BMT dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, terdapat simpanan yang fleksibel. Yang kedua, proses administrasi yang mudah.
Dan yang terakhir itu merasakan kendala terhadap layanan BMT seperti tidak terdapatnya fasilitas ATM di BMT. Yang kedua, pembatasan waktu layanan yang terjadi hanya pada hari Senin dan juga Senin sampai Jumat. Dan yang terakhir, penggunaan buku tabungan setiap melakukan transaksi. Baik, semua materi kami presentasikan dan usahakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.